Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian menonton video pembelajaran ini. Yang terhormat kepada Bapak Dimas selaku dosen pengampu mata kuliah Sains Kesehatan Masyarakat, dan yang kami hormati teman-teman sekalian yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan dan sekaligus memberikan sebuah pembelajaran kepada teman-teman terkait dengan materi turunan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irsya Septia Ahmad Fikri dengan akhiran NIM 036 dan Perkenalkan, nama saya RFC Arafatianisa Citra Aisyah dengan akhiran NIM 050. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dengan akhiran NIM 48. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rahayu dengan akhiran NIM 038. Nah, penasaran kan bagaimana sih pembelajaran terkait dengan materi turunan ini? Yuk simak terus videonya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang definisi turunan, rumus dasar turunan, macam-macam bentuk dan fungsi turunan, dan tentunya contoh soal. Mari kita perhatikan baik-baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari turunan. Turunan merupakan fungsi perkembangan dari kecepatan dan kemiringan garis singgung. Turunan dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang menyangkut laju perubahan dan hampiran fungsi. Sehingga turunan fungsi Y sama dengan fx terhadap x di titik x sama dengan x1 dan didefinisikan sebagai berikut di bawah ini. Nah, andaikan limitnya ada dan dapat dituliskan sebagai fx atau df per dx atau dy per dx ataupun yang biasa kita sebut dengan y aksen. Agar lebih jelas ya, mari kita lanjut ke rumus-rumus dasar turunan. Nah, selanjutnya adalah garis singgung. Apa sih garis singgung itu? Garis singgung adalah garis yang memotong kurva di satu titik. Panjang garis singgung adalah panjang potongan garis singgung yang dihitung dari titik singgung sampai titik potong sumbu X. Panjang subgaris singgung atau panjang subtangen adalah panjang proyeksi potongan garis tersebut pada sumbu X. Nah, selanjutnya perhatikan kedua gambar di atas ya teman-teman. Lihat pada gambar pertama. Misalkan nih, P adalah sebuah titik pada suatu kurva dan misalkan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Panjang garis yang melalui P dan Q disebut sebagai garis sekan atau tali busur. Garis singgung atau garis tangen di P adalah posisi pembatas dari garis sekan bila Q bergerak ke arah P di sepanjang kurva. Nah, selanjutnya perhatikan gambar yang kedua. Misalkan, kurva tersebut adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx. Maka, P mempunyai koordinat dalam kurung C, F dalam kurung C tutup kurung atau C, F dikali C titik Q. Nah, titik Q di dekatnya tuh mempunyai koordinat dalam kurung C plus H, F dalam kurung C plus H atau C plus H, F dikali C plus H dan tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan M sekan seperti gambar kedua. Bisa dilihat ya gambar yang kedua. Nah, dari gambar kedua dapat ditarik sebuah kesimpulan nih bahwasanya garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P, C, F dikali C adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M tangen sama dengan limit H mendekati 0, M sekan sama dengan limit H mendekati 0, F dalam kurung C plus H min F dikali C per H. Dengan syarat limitnya ada atau syarat limit ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga.
Nah, yuk kita bersama-sama berlatih soalnya. Kita akan mencari kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Nah, caranya di situ sudah saya tampilkan ya tentang grafik kurvanya. Nah, sekarang kita mencari jawabannya menggunakan rumus yang sudah kita pelajari bersama-sama, yakni m tan sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung 2 plus h tutup kurung min f2 per h sama dengan limit h mendekati 0, 2 plus h kuadrat min 2 kuadrat sama dengan dihasilkan 4. Nah, itu tadi jawaban dan latihan soalnya. Semoga membantu ya. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dengan NIM 2321 10 10 10 48. Di sini saya akan menjelaskan turunan fungsi implisit. Secara umum, jika relasi X dan Y sebagai fungsi yang dinyatakan secara implisit, maka relasi tersebut dapat disajikan sebagai f dalam kurung xy sama dengan 0. Untuk menghitung turunan pertama, dy per dx dari suatu fungsi implisit f dalam kurung x y sama dengan 0, kita perhatikan tiap-tiap suku sebagai fungsi dari x, kemudian kita turunkan suku demi suku. Nah, bagaimana nih cara langkah-langkah menurunkan fungsi implisit? Langkah yang pertama kita lakukan adalah asumsikan y merupakan fungsi terhadap x dan diferensiabel. Yang kedua, turunkan kedua ruas terhadap X dengan mengingat aturan rantai. Dan yang ketiga, selesaikan dy per dx ke dalam X dan Y. Agar lebih jelas ya, mari kita masuk ke contoh soal. Baik, selanjutnya, ini merupakan contoh soal dari fungsi implisit. Dan di sini, kita diminta untuk menentukan dy per dx-nya. Turunan pertama yang biasa kita menuliskan y aksen juga boleh. Baik, langkah pertama adalah kita turunkan ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Kita turunkan variabel bebasnya terlebih dahulu, yaitu variabel x. Jadi di sini turunan pertama terhadap variabel x dari fungsi x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurangi 9xy. Kemudian untuk ruas kanan, turunan pertama adalah konstatan 0. Kita turunkan satu persatu tiap sukunya. Jadi untuk x pangkat 3 kita turunkan terhadap x yang turunannya adalah 3x kuadrat. Kemudian y pangkat 3 kita turunkan terhadap x. Jadi y di sini karena y adalah variabel terikat yang sebetulnya yaitu bergantung pada x seperti ini. Jadi ketika kita turunkan, caranya sama seperti kita menurunkan variabel x. Turunannya adalah 3y kuadrat, tapi karena y adalah variabel terikat, maka di sini harus kita alihkan dengan y aksen. Kita alihkan dengan dy per dx, atau y aksen dikurangi dengan 9. Kalikan turunan x dan kalikan turunan y. Untuk x kali y, kita uraikan bentuknya menjadi x kalikan yx. Kita bisa lihat bentuk ini adalah bentuk perkalian dua buah fungsi, sehingga menurunkannya kita harus menggunakan aturan perkalian. Jadi di sini kita tuliskan u-nya sebagai x, v-nya adalah sebagai y. Kemudian x aksennya, kemudian u aksennya sama dengan 1 dan y aksennya sama dengan dy dx. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus perkalian yang biasa kita gunakan untuk mencari turunan. Jadi rumusnya adalah u aksen v kalikan uv aksen. Jadi u aksen v yaitu y ditambah uv aksen x kalikan dy dx sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dy dx
Dan untuk 9-nya kita distributif ke dalam negatif 9Y kurangi negatif X kalikan daya dx sama dengan 0. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang mengandung daya dx dari sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi 3Y kuadrat daya dx kurangi X daya dx, sementara lainnya yang tidak mengandung daya dx kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 9Y kurangi 3X kuadrat. Untuk ruas kiri, kita ubah menjadi faktor dx kalikan 3Y kuadrat kurangi X sama dengan 9Y kurangi X kuadrat. Sehingga terakhir kita peroleh hasilnya yaitu daya dx sama dengan 9Y kurangi 3X kuadrat per 3Y kuadrat kurangi X. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari turunan. Turunan merupakan perkembangan dari kecepatan dan kemiringan garis singgung. Turunan dapat digunakan untuk memecahkan persoalan yang menyangkut laju perubahan dan hampiran fungsi. Sehingga turunan fungsi Y sama dengan fx terhadap x di titik x sama dengan x1 yang didefinisikan sebagai berikut di bawah ini. Nah, andaikan limitnya ada dan dituliskan sebagai fx atau dy per dx. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penurunan secara logaritmis. Di bawah ini sudah ada contoh soal dari penurunan secara logaritmis. Mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Alih-alih langsung menurunkan y, kita hitung terlebih dahulu nih len-nya. Sehingga kita mempunyai len dari pembilang dan dibagi len dari penyebut. Len y dapat kita tuliskan sebagai berikut. 2 len ke depan ini diturunkan dari x kuadrat di atas. Sehingga kita dapat menuliskannya seper y daya dx sama dengan 2 seper x kuadrat ditambah 13. Nah, kemudian dikurangi dengan len 2 dari penyebut, sehingga len di bawah berubah menjadi len x4. Nah, kita dapat tuliskan menjadi 2x dikurang seper x min 4. Nah, akar 3 di sini bisa kita majukan seperti sebelumnya, sehingga kita dapat tuliskan sepertiga kali seper 2x ditambah 3 dikalikan 2. Namun, yang kita inginkan di sini adalah dy per dx-nya, sehingga kita fokus terhadap dy dx saja. Nah, dy dx sama dengan y 4x per x kuadrat ditambah 13 dikurang 1 per x min 4 dikurang 2 per 3x 2x ditambah 1. Nah, y-nya kita bisa ubah kembali seperti fungsi asalnya. Y-nya kita tulis di belakang. Sehingga x kuadrat ditambah 13 kuadrat per x min 4 3 akar 2x tambah 1. Nah, Anda dapat membuktikan dan membandingkan dengan Anda mengerjakan secara langsung dengan aturan perkalian. Jadi teman-teman semuanya dapat membuktikan ini dengan cara penurunan seperti biasanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan aturan fungsi tersusun. Jika diketahui persamaan y sama dengan fx, maka berapakah nilai dy per dx-nya? Fungsi f dapat dipandang sebagai komposisi dua fungsi f dan g, yaitu fx sama dengan f bundaran gx atau f dari gx. Maka turunan dari y terhadap u yaitu dy per du, dan turunan u terhadap x yaitu du per dx. Maka dapat disimpulkan dy per dx-nya yaitu dy per du dikali du per dx. Kita akan beralih ke contoh soalnya. Nah, jika diketahui persamaan y sama dengan 4 dikali 2x plus 1 pangkat 5, maka tentukan dy per dx-nya. Nah, bisa kita jawab misalkan y sama dengan
4U pangkat 5, maka turunan dari Y yaitu DY per DU sama dengan 20U pangkat 4. Dan U-nya yaitu 2X plus 1, maka turunan dari U DU per DX yaitu 2. Sehingga DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Sesuai dari rumus yang awal tadi, maka hasilnya yaitu 20U pangkat 4 atau dikali 2 sama dengan 40U pangkat 4. Dan bisa kita masukkan U-nya yaitu 2X plus 1, maka hasilnya 40 dikali 2X plus 1 pangkat 4. Nah, yang pertama yaitu turunan fungsi eksponensial. Turunan fungsi eksponensial adalah singkatan dari fungsi pembeda yang dinyatakan dalam bentuk eksponen. Diberikan fungsi eksponensial f(x) sama dengan a pangkat x, a lebih dari 0, a tidak boleh sama dengan 1, maka turunan dari f(x) sama dengan min mendekati 0, a pangkat x plus h min a pangkat x dibagi h sama dengan a pangkat x min mendekati 0, a pangkat h min 1 dibagi h sama dengan a pangkat x ln a. Dan jika diketahui f(x) sama dengan e pangkat x, maka turunan dari f(x) yaitu e pangkat x. Dan jika diketahui f(x) sama dengan a log x, maka turunan dari f(x) yaitu 1 dibagi x ln a. Dan jika diketahui f(x) sama dengan ln x, maka turunan dari f(x) yaitu 1 per x. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Jika diketahui suatu fungsi y sama dengan setengah e pangkat 2x min 3x pangkat 2, maka turunan dari y adalah setengah e pangkat 2x min 3x pangkat 2 dikali 2 min 6x. Nah, 2 min 6x ini dari mana teman-teman? Jadi 2 min 6x ini dari pangkatnya e yaitu 2x min 3x pangkat 2. Nah, 2x min 6x ini turunan dari 2x min 3x pangkat 2 ini. Nah, lalu kita bisa bagi 2. Maka hasil akhir turunan dari y adalah e pangkat 2x min 3x pangkat 2 dikali 1 min 3x. Selanjutnya adalah turunan fungsi hiperbolik, yakni merupakan turunan yang memberikan laju perubahan fungsi hiperbolik. Karena apa? Karena diferensiasi suatu fungsi menentukan laju perubahan fungsi terhadap variabel. Nah, fungsi hiperbolik merupakan kombinasi fungsi eksponensial e pangkat x dan e pangkat min x. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Sekarang kita akan belajar mengenai turunan fungsi parameter. Secara definitif, turunan fungsi parameter itu sendiri merupakan turunan yang mana variabel x dan y-nya dipisahkan dengan adanya suatu parameter. Biasanya fungsi parameter itu sendiri memiliki bentuk yaitu x sama dengan ft, kemudian t merupakan anggota dari domain, dan juga y sama dengan gt, dan t berfungsi sebagai parameter. Nah, apabila x sama dengan ft dan y sama dengan gt terdefinisi pada selang D subset atau anggota dari bilangan real, maka aturan tersebut dinamakan fungsi parameter. Nah, pada aturan tersebut, T itu sendiri dinamakan parameter, dan himpunan titik X, Y, anggota dari R kuadrat dinamakan grafik fungsi parameter. Nah, dalam turunan fungsi parameter ini sendiri tentunya memiliki bentuk umum. Bentuk umum dari turunan ini biasanya berbentuk dy per dt sama dengan dy per dx kali dx per dt. Nah, biasanya dalam kasus dx per dt
tidak boleh sama dengan 0, hal ini biasanya akan menghasilkan nilai. Biasanya menjadi dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Ini merupakan rumus turunan pertama fungsi parameter. Nah, apabila kita hendak mencari rumus turunan dua fungsi parameter, maka harus menambahkan rumus dy per dx sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat, nantinya menghasilkan d per dt dalam kurung dy per dt per dx per dt. Nah, dari situ kita akan mendapatkan hasil berupa turunan fungsi parameter 2. Di sini kita sudah sampai di contoh soal turunan fungsi parameter. Baik, kita akan membacakan soalnya. Nomor 1, diketahui y sama dengan 2t kuadrat tambah 3t dan x sama dengan 1 plus 2t. Yang ditanya, turunan dua fungsi parameter. Nah, cara untuk menjawabnya adalah dy per dt sama dengan 4t plus 3. dy per dt sama dengan 2. Nah, dari mana kita dapatkan ini? Caranya adalah dengan menurunkan fungsi y dan juga x. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita bisa lanjut. Nah, dy per dt sama dengan dy per dt per dx per dt. Nah, di sini kita akan menemukan hasilnya. Kita masukkan dari persamaan dy per dt tadi, 4t plus 3 per 2 sama dengan 2t, hasil dari 4t per 2 ditambah 3 per 2, hasil dari 3 per 2 itu. Kemudian, untuk mendapatkan turunan fungsi parameter 2, caranya kita mengikuti rumus tadi. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan d per dt dalam kurung dy per dt tutup kurung per dx per dt sama dengan d per dt dalam kurung 2t plus 3 per 2 kita masukkan per 2. Nah, di sini kita hasilkan 2 per 2 yang mana bentuk sederhananya adalah 1. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bentuk tak tentu dan juga metode L-Hospital. Seperti yang kita tahu, bentuk tak tentu dan L-Hospital ini memiliki keterkaitan, yang mana L-Hospital ini dapat menjadi metode pemecahan dalam soal-soal bentuk tak tentu. Oke, secara definitif, bentuk tak tentu ini biasanya terjadi apabila limit x sama dengan a pada fx sama dengan a, dan limit x sama dengan a pada gx sama dengan b, di mana a dan b merupakan 0 atau keduanya tak hingga, di mana dalam hal ini limit akan menjadi limit x sama dengan a fx per gx. Nah, pada bentuk tak tentu ini juga biasanya disamakan dengan 0 per 0 atau tak terhingga per tak terhingga. Kita langsung menuju ke aturan Hospital. Nah, kenapa sih bisa memiliki keterkaitan? Jadi, dalam bentuk tak tentu ini, guna menyelesaikan permasalahannya biasanya kita menggunakan metode L-Hospital. Yang mana L-Hospital ini merupakan derivatif turunan untuk membantu dalam menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu. Nah, biasanya dalil Hospital ini menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, limit dalam pembagian tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan limit pembagian dari turunan-turunannya. Nah, untuk rumus dasar dari L-Hospital ini sendiri biasanya berbentuk limit x sama dengan c, fx per gx sama dengan fc per gc sama dengan 0 per 0. Maka limit x sama dengan c, fc per gc sama dengan limit x sama dengan c, f aksen c, g aksen c, yang nantinya akan menghasilkan hasil dari L-Hospital itu tersendiri. Nah, mari kita langsung ke contoh soalnya.
Oke, jadi di sini kita memiliki dua contoh soal dari bentuk tak tentu yang harus diselesaikan menggunakan metode L'Hospital. Yang pertama, bisa kita baca nomor 1, limit X sama dengan 1, ln X per X min 1. Nah, di sini kita harus mengerti rumusnya itu sendiri. Dalam penyelesaian ini sendiri bisa kita tuliskan sebagai limit X sama dengan 1, 1 per X per 1. Nah, nanti di sini hasilnya adalah 1 per 1 atau 1. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 2. Di mana nomor 2 ini adalah limit X sama dengan 0, 5X plus sin 3X plus per tan 7X. Nah, dalam penyelesaiannya ini, kita bisa menuliskan sebagai berikut. Limit X sama dengan 0, 5X plus 3 cos 3X. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada bentuk-bentuk yang biasanya kita selesaikan menggunakan L'Hospital, di mana sin itu nanti menjadi 3 cos 3X, seperti itu. Per 7 sek kuadrat dalam kurung 7X. Dari sini bisa kita dapatkan nih, 8 per 7. Nah, ini dia pembahasan dari soal-soal mengenai bentuk tak tentu dan juga metode L'Hospital. Nah, itu tadi loh pembelajaran terkait dengan materi turunan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.